garis miring 2022 PT MPR dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan perkara nomor 169 PT 2022 PT MPR pada hari ini akan kita laksanakan dengan agenda pembacaan putusan. Putusan nomor 169 PDT 2022 PT Mataram. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Rajadi Agustinatu, selanjutnya disebut sebagai pembanding semula penggugat, melawan Pemerintah Republik Indonesia Jakarta CQ, Kementerian ATR BNN Republik Indonesia di Jakarta CQ, Kantor Wilayah ATR BPN Nusa Tenggara Barat di Mataram CQ, Kantor Pesanan ATR BPN Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai terbanding semula tergugat 2 Adi Nugroho. Selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 1 semula turut tergugat 1. 3 Adi Nugroho. Selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 2 semula turut tergugat 2. 4 PT Sumber Sejahtera Lestari Lombok. Selanjutnya disebut turut terbanding 3 semula turut tergugat 3. 5 Sugiarto Nugroho. Selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 4 semula turut tergugat 4. 6 PT Wana Wisata Alam Hayati. Selanjutnya disebut sebagai turut terbanding 5 semula turut tergugat 7. Pengadilan tersebut telah membaca berkas perkara tersebut. Tentang duduk perkara, menerima dan memutus keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 127/PDT-G Strip 2022 Strip BN Mataram tanggal 3 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, mengabulkan eksepsi tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2, turut tergugat 3, turut tergugat 4, dan turut tergugat 5. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.558.650 dalam grup Rp1.558.650. Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 127/PDT-G/2022/PN Mataram tersebut diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga, pihak pembanding semula penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4
14 April 2022 nomor 011-KA-KH-DATA-SK-PDD-Romawi 4-2022 telah mengajukan permohonan banding melalui e-court sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan banding elektronik nomor 48-akta banding BDD-2022 Mataram pada hari Selasa tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, dan permohonan banding mana telah diberlakukan kepada pihak terbanding semula tergugat, turut terbanding 1 semula turut tergugat 1, turut terbanding 2 semula turut tergugat 2, turut terbanding 3 semula turut tergugat 3, turut terbanding 4 semula turut tergugat 4, dan turut terbanding 5 semula turut tergugat 5 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut ternyata tidak ada diikuti dengan memori banding, dan demikian juga pihak terbanding semula tergugat turut terbanding 1 semula turut tergugat 1, turut terbanding 2 semula turut tergugat 2, turut terbanding 3 semula turut tergugat 3, turut terbanding 4 semula turut tergugat 4, dan turut terbanding 5 semula turut tergugat 5 juga tidak ada mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa kepada para pihak tersebut juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara atau reshuffle sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut telah diajukan masih dalam tinggal waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh pembanding semula penggugat sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata pihak pembanding semula penggugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan permohonan bandingnya. Demikian pula pihak terbanding semula tergugat turut terbanding 1 semula tergugat 1, turut terbanding 2 semula turut tergugat 2, turut terbanding 3 semula turut tergugat 3, turut terbanding 4 semula turut tergugat 4, dan turut terbanding 5 semula turut tergugat 5 tidak ada mengajukan kontra memori banding. Namun demikian, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 127 PDD-UTG 2022 PN Mataram tertanggal 3 Agustus 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram karena alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 127/PDD-2022 PN Mataram tertanggal 3 Agustus 2022
telah tepat dan benar serta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara tersebut, yang mengabulkan eksepsi absolut yang diajukan oleh terbanding semula tergugat, turut terbanding 1 semula tergugat 1, turut terbanding 2 semula tergugat 2, turut terbanding 3 semula turut tergugat 3, turut terbanding 4 semula turut tergugat 4, dan turut terbanding 5 semula turut tergugat 5, bahwa pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa perkara ini karena ternyata yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini dan dipermasalahkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terbanding semula tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan dan atau pejabat pemerintah dalam kurung on matters over iddah yang telah melakukan pemecahan sertifikat hak guna usaha nomor 35 Desa Pemenang Barat yang menjadi objek perjanjian kerjasama nomor 81 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Petra Mariawati, Ambrosius Imam Setiaji, Sarjana Hukum, Notaris di Mataram, dan selanjutnya menerbitkan 6 buah sertifikat, yaitu 1. Sertifikat hak guna bangunan HGB nomor 00594 Desa Gili Indah tanggal 10 Desember 2017 seluas 1.583 meter persegi dengan surat ukur nomor 02568-GIH 2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung turut terbanding 5 semula turut tergugat 5. 2. Sertifikat hak guna bangunan dalam kurung HGB nomor 00595 Desa Gili Indah tanggal 10 Oktober 2017 seluas 3.525 meter persegi dengan surat ukur nomor 02569/GIH/2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung terbanding 5 semula turut tergugat 5. 3. Sertifikat hak guna bangunan dalam kurung HGB nomor 00596 Desa Gili Indah tanggal 10 Oktober 2017 seluas 66.007 meter persegi dengan surat ukur nomor 02570/GIH/2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung turut terbanding 5 semula turut tergugat 5. 4. Sertifikat hak guna bangunan dalam kurung HGB nomor 00597 Desa Gili Indah tanggal 10 Oktober 2017 seluas 5.001 meter persegi dengan surat ukur nomor 02571/GIH/2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung terbanding 5 semula turut tergugat 5. 5. Sertifikat hak guna bangunan dalam kurung HGB nomor 00598 Desa Gili Indah tanggal 10 Oktober 2017 seluas 4.000 meter persegi dengan surat ukur nomor 02572/GIH/2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung turut terbanding 5 semula turut tergugat 5. Sertifikat hak guna bangunan telah
Sertifikat hak guna bangunan dalam kurung HGB nomor 00599 strip Desa Gilindah tanggal 10 Oktober 2017 seluas 4.000 meter persegi dengan surat utuh nomor 02573 PPIH strip 2017 tanggal 25 September 2017 tercatat atas nama PT Wana Wisata Alam Hayati dalam kurung turut terbanding 5 semula turut tergugat 5 dan pemecahan penerbitan sertifikat baru tersebut dilakukan terbanding semula tergugat dengan suatu keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional di mana keputusan tersebut termasuk ke dalam keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1/9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang peradilan tata usaha negara dan sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara yaitu terbanding semula tergugat adalah termasuk ke dalam badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 1/8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan strip atau pejabat pemerintah dinyatakan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan strip atau pejabat pemerintah kontrak maksud merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara dan bukan kewenangan peradilan umum. Menimbang bahwa karena pertimbangan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar, maka akan diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 127/PPT-G 2022 PN Mataram tanggal 3 Agustus 2022 tersebut beralasan untuk dikuatkan dan dipertahankan. Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut dikuatkan, maka kepada pembanding semula penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini. Memperhatikan pasal-pasal dan reglemen for the Utrechten dalam kurung RBG Statplat nomor 1927 strip 227 untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan dibahas terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 untuk Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara untuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan strip atau pejabat pemerintahan kontrak maksud serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili
menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 127 PDTG 2022 PND tanggal 3 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut, menghukum pembanding semula penggugat yang untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang telah dalam tingkat banding ditaksir dan ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota masing-masing S. Joko Sungkowo dan Timur Pradopo SH. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh panitia pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak, yang diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi TNI Tinggi Nusa Tenggara Barat. Demikian dan ini diucapkan